Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ada satu firman di dalam surat Shad itu tentang penciptaan manusia. Suratnya sangat panjang sih sebetulnya, kan saya ambil beberapa aja. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam itu makhluk yang paling komplain itu kan disebut sebagai jin. Nah, jin itu kemudian disabdakan oleh Allah menjadi iblis karena dia berputus asa atau bersatu sejauh-jauhnya. Saya akan ambil di A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya astakbarta am kunta minal alin. Ini surat Shad setelah surat Yasin, Sobat Shad 36, 37, surat 38. Jadi Allah berfirman begini, Iblis, kamu kenapa nggak mau bersujud? Apakah kamu itu istikbar, sombong, atau kamu merasa golongan yang tinggi? Kemudian dijawab, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia ya Allah, dari Adam itu. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu dan engkau terkutuk. Fa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan bagimu laknatku sampai yaumil kiamah. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Akhirnya Iblis berkata, tangguhkan hidupku sampai akhir zaman. Jadi umurnya panjang, nggak mati-mati. Qala fa innaka minal mundzirin. Dikabulkan sama Allah. Ya, kamu berdoamu aku kabulkan. Ila yaumil waqtil maklum, kehidupanmu sampai waktu yang telah dimaklumkan. Kemudian ini akidahnya si Iblis itu bagus banget. Qala fabi izzatika la uqyannakum ajmain. Ya Allah, demi kemuliaanmu. Dia ngomong ke Allah itu demi kemuliaanmu. Demi kemuliaanmu la uqyannahum ajmain. Aku akan goda mereka semua. Illa ibadah kami mukhlasin. Kecuali daripada hambamu yang telah engkau ikhlaskan, engkau buat ikhlas. Qala wal haqqu wal haqqo aqul. Kemudian Allah berkata, yang benar adalah, yang memang benar akan tambah benar. Akulah yang maha benar, dan aku akan mengatakan perkataan yang paling benar. La amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Dan engkau akan memasuki neraka jahanam. Akan aku buat engkau masuk neraka jahanam, akan aku kutuk kamu dimulai dari dirimu dan orang-orang yang mengikuti engkau. Qala qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mustakallifin. In huwa illa dzikrul lil alamin wa la ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikitpun kepadamu atasnya dakwahku, dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada. Ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam, dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Jadi ini disebut konspirasi. Jadi konspirasi paling tinggi itu akan menyesatkan umat manusia untuk tidak menyembah Allah. Intinya bisa deh. Iblis itu. Ya iblis. Dan itu yang memfabi izatika la ulanahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semuanya. Kemuliaanmu. Iya, demi kemuliaanmu. Si iblis itu ngomong, ya, demi kemuliaanmu ya Allah. Terus dia meminta sesuatu yang lebih dari kita.
Kalau kita minta harta, istri dan sebagainya, tapi dia permintaannya itu fa'amdirni ila yaumi ba'asun. Ya Allah, umurku panjangkan nggak mati-mati sampai hari kiamat. Fa'inaka minal mundharin. Dia tahu kepada siapa harus meminta dan dia yakin permintaannya akan dikabulkan. Coba bayangin. Dan dia nggak mati-mati dan dia mempunyai keturunan yang banyak dan berkonspirasi untuk menyesatkan manusia. Penyesatan paling utama adalah untuk tidak menyembah Allah. Udah selesai, nanti di seluruh sepertiganya itu adalah membahas tentang keesaan Allah, bagaimana keesaan Allah, kemudian bagaimana musyrik itu menjadi pergulatan manusia. Sepertiganya tentang akidah, tentang akhlak kebaikan. Sepertiganya tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah di muka bumi yang bisa dinikmati oleh manusia dan balasannya nanti dia. Sepertiganya isinya tauhid. Tentang keesaan Allah, tentang risikonya. Nah, dia mengambil haknya dia adalah orang yang tidak ikhlas beribadah kepada Allah itu akan gampang digoda masuk neraka. Jadi dia mencium bau syahwat, bau nafsu kita itu mereka mencium. Nah, ini tercium nih dari jarak jauh nih, ini bisa digodain. Ada yang benar-benar tidak tercium, yaitu orang yang ikhlas. Kalau orang ikhlas itu nggak tercium sama sekali sama dia, susah didekatinya mau itu tidak berani. Nah, tapi kalau yang tidak ikhlas masih punya hidup kemusyrikan, masih punya pemikiran lain tentang Allah dan sebagainya, nah itu akan gampang tergoda. Ini konspirasi tingkat tinggi. Sekarang kita ngomong soal konspirasi tentang Tuhan. Pada awalnya semua Nabi Adam mengakui tentang Allah itu, mengakui dan didakwahkan kepada putra-putranya. Tapi memang dasar putranya orang hebat. Itu kehebatannya memang hebat-hebat semua. Kalau menentang hebat semua, kalau taat ya taat semua. Ya kan begitu, anaknya presiden yang menyelundupkan narkoba ya nggak bisa ditangkal kan karena anak presiden. Nah ini anak Nabi yang dia menyimpang dan mengajarkan ajaran kesesatan, ya ngeri banget karena berteman dengan iblis langsung karena ini anak Nabi gitu. Nah kemudian dia tidak terima paham bapaknya, dia mencari paham yang lain. Nah berdiskusilah dengan iblis. Karena berdiskusinya ya bermacam-macam, kita tidak dikasih tahu. Berdiskusi dengan iblis itu bagaimana? Tapi yang jelas dia punya paham baru. Paham baru dia adalah paham kekekalan. Kalau di Inggris ada Highlander. Ini. Nah, manusia abadi. Dan apapun. Jadi film-film bahkan film-film itu mengunggah tentang kekekalan. Avatar. Coba. Kekekalan hidup di dunia nggak mati-mati. Itu paham iblis. Kenapa? Sejalan dengan permintaan iblis. Aku jangan mati ya Allah. Maka segala sesuatu itu bisa dideteksi. Kalau itu ilmu dari iblis itu pasti biasanya ingin muda terus, nggak mati-mati. Indikatornya itu. Kemudian dia mengesampingkan ajaran Allah tapi selamat. Yang nggak harus beribadah kayak gitu. Yang penting kita berbuat baik kepada manusia itu selamat. Ya. Dan itu digunakan untuk melawan orang beragama. Bayangin, kita pemahamannya sedikit, diserang dengan kayak gitu, gampang marah lah. Kita akan gampang marah. Kita merasa agama kita benar. Dan orang lain menyerang, agamamu itu nggak sempurna. Kenapa mesti berbuat baik aja harus mengharapkan surga? Kenapa berbuat baik aja harus minta dipuji sama Tuhanmu? Nah ikhlas kamu, mestinya kamu ngomong ikhlas tapi nggak ikhlas makanya. Justru kami ini orang yang tidak seperti kamu itu Tuhannya, kami belum nggak minta balasan. Kan potong dikit ini saya nggak apa-apa ya buka di forum di grup kalau ada pertanyaan langsung di kajian ini ya. Iya. Nah terus paham seperti ini adalah paham diskusi mengenai ketuhanan itu mereka menolak sesuatu yang datangnya dari sana. Jadi yang belum kita ketahui itu golongan orang tertentu itu ya ginilah kalau kita mau berbuat baik itu jangan pakai ayat. Emang kita nggak punya potensi untuk menciptakan kebaikan. Nah ini orang-orang pintar nih Pak. Saya berkumpul sama orang-orang pintar. Saya memberikan statement Al-Quran, mereka menolak. Nanti dulu kalau itu sudah jelas dari Tuhan, katanya begitu. Emang kita nggak punya potensi kebaikan untuk mengungkapkan kebaikan selain dari ayat-ayat. Ayo coba kita keluarkan kemampuan kita.
Nah itu nanti menjadi sebuah rumusan-rumusan tertentu. Itu hanya di lingkungan kecil loh Pak. Bagaimana di lingkungan filsafat? Ya abaikan dulu Tuhan. Kita itu punya yang namanya pikiran. Kalau kamu mengandalkan Tuhan, kamu tidak berbuat apa-apa. Tapi kalau kita itu punya pikiran, maka kita akan bisa berkreasi. Ini sistem yang dipakai oleh para cerdik pandai. Kita itu punya pikiran. Dengan pikiran itu kita bisa merekayasa apapun. Nah inilah yang disebut jalan kehidupan katanya. Makanya jangan apa-apa Tuhan. Bisa kan kita melakukan sesuatu tanpa coba, ayo kita lakukan sesuatu berdasarkan pikiran kita. Nah disepakati, terbuktikan hasil pemikiranmu menghasilkan gedung yang sangat tinggi, hasil pemikiranmu bisa menundukkan orang lain, hasil pemikiranmu bisa membuat tanaman ini menjadi jauh lebih baik. Nggak usah nyebut-nyebut Tuhan. Dan itu ada Pak. Nah sementara kita nggak punya pengetahuan soal alam semesta, imannya secara doktrin, kalau ada orang seperti itu nggak kuat saya itu, nggak bisa, kamu nggak boleh seperti ini, tapi aku nggak punya legitimasi dari Tuhan. Saya itu hanya orang biasa Pak, tapi misalnya paham gitu ya, ini nggak benar, tapi aku nggak otorit. Bayangin, Anda tahu kebenaran, tapi belum otorit, belum diotorisasi lagi. Jadi memang nggak ada kata-kata lain selain itu. Kenapa gitu kan? Kita ini manusia berpikir. Nah dengan itulah, dan itu sudah terjadi dari zaman dulu. Makanya sekarang gini, Tuhan itu sebetulnya bisa bermanifestasi. Nah, itu dari obrolan-obrolan saja Pak. Manifestasi Tuhan itu apa? Ia bisa menjadi langit, bisa menjadi tanah, bisa menjadi gunung. Tuhan bisa bermanifestasi di ciptaannya. Iya, padahal itu ciptaan. Kalau kita kan ini ciptaan beda. Jadi kalau dia mengatakan manifestasi itu berpindah posisi gitu. Saya menjadi ini gitu. Itu kan pikiran manusia. Manifestasi itu pikiran manusia loh Pak, bukan pikiran Tuhan loh. Kalau Allah itu khalaqa, menciptakan dengan sistem di luar. Kalau menciptakan itu tidak dengan bahan apa-apa. Kalau Pak Doni, Pak Awang menciptakan kan bahannya ayah, bikin mebel. Coba, barangnya ada, kamu bentuk, kamu ukur dengan barang yang sudah ada. Tapi pertanyaannya, Allah itu menciptakan alam semesta itu bahannya apa? Beda, enggak. Kalau kalian nggak tahu, tidak berbahan seperti kita, itu perbedaannya. Makanya disebut khalaqa. Nah, mampukah Anda mempresentasikan sistem ini tadi? Bahwa Allah itu menciptakan beda dengan manusia berkreasi. Nah, kalau manusia berkreasi itu dengan bahan yang sudah ada, ini bahannya itu dilipat-lipat gitu. Tapi Allah membuat alam semesta dan seisinya itu, pertanyaannya bahannya apa? Coba jawab. Oh, yang ada cuma Allah saja? Ayo. Yang ada cuma Allah saja kan? Ini coba bayangkan. Nah, kemudian orang-orang mengatakan ini Allah bermanifestasi, berpindah, artinya menjelma. Manifestasi itu bahasa kita menjelma. Menjelma itu ya ada manusia menjelma menjadi kera. Berarti manusianya hilang. Kalau namanya menjelma itu, Pak, tolong pahami. Namanya menjelma itu ininya berubah menjadi sesuatu. Tapi Allah itu tidak menjelma. Allah tidak pernah kehilangan sesuatu dari dirinya menciptakan kita itu. Ini nih, coba bayangkan. Kalau Anda tidak belajar seperti ini, pasti akan marah. Nah, paham di agama yang lain itu kan paham menjelma. Tuhan menjelma menjadi gunung. Tuhan menjelma menjadi laut. Tuhan menjelma menjadi manusia. Tuhan menjelma menjadi itu sebagai, sehingga gini, ada sebuah diskusi yang sangat menarik. Ya, kita ini tidak pernah berantem karena kita itu punya Tuhan bermacam-macam. Tuhan kera, Tuhan ini, Tuhan burung, Tuhan babi, Tuhan. Jadi kita sudah terbiasa dengan Tuhan. Mereka bercanda. Padahal bagi kita ini tidak benar. Marah kan saya? Enggak benar itu. Kemarahan saya berdasarkan keterbatasan ilmu, bukan karena keluasan. Kalau keluasan ilmu, mesti akan gampang banget saya menjelaskan kepada orang-orang itu. Ini. Nah, ini berawal dari kegelisahan saya, nggak bisa menjawab. Nah, makanya kalau Allah yang benar-benar Tuhan, ya bagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran, kan di ujung itu saya katakan. Nah, kalau ngomong soal Allah, kalau ngomong